kita juga pengen merubah semacam apakah stigma namanya mungkin. Karena memang bisa dibuktikan waktu itu pernah satu kali teman-teman ini, anak-anak muda ini bikin produk kayak sedotan, kayak atau cangkir bambu. Sempat kan tetangga atau orang sekitar bilang, ini apa yang kamu bikin gitu. Ini nggak ada orang yang bakalan beli. Kayaknya kerjaan cuma main-main segala macam. Tapi dalam prosesnya akhirnya masyarakat benar-benar bisa ngelihat gitu loh, ternyata apa yang anak-anak muda buat ini itu bisa menghasilkan gitu loh. Apa yang sedang kita bangun sekarang, kita pengen ini menjadi rumah bagi anak-anak muda kreatif ini. Sampah plastik adalah sampah yang paling banyak di muka bumi dan memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Tahukah kamu mengapa sampah plastik bisa membuat lingkungan rusak? Ya, karena sampah plastik sulit terurai. Kantong plastik memerlukan waktu 10 hingga 20 tahun untuk terurai. Botol dan gelas plastik perlu waktu 450 tahun. Sifat plastik yang sulit terurai dan penggunaannya yang banyak di tengah masyarakat menyebabkan sampah plastik terus menumpuk. Jika dibiarkan, permukaan bumi dapat tertutupi oleh sampah plastik. Muhammad Hussein, pemuda dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, seorang pelaku UMKM yang tergerak hatinya mengurangi penggunaan plastik untuk produk yang dihasilkan. Produk ramah lingkungan yang saat ini dihasilkan diantaranya teko, cangkir, dan sedotan berbahan dasar bambu. Siapa menyangka sedotan bambu ini mampu menembus pasar Eropa dengan harga 10 hingga 15 euro per paket. Sedotan bambu produksi Hussein sudah digunakan di beberapa kota besar, seperti Jakarta, Bali, bahkan di kampungnya sendiri, Kabupaten Tanah Datar. Kasih aja ya Kak. Ya. Hussein tertarik memproduksi produk dari bahan ramah lingkungan karena produk ini memiliki pangsa pasar sendiri, terutama luar negeri.
sebelum saya tinggal di Bali, jadi saya benar-benar melihat bahwasannya produk-produk ini buat dari alam, seperti dari bambu atau dari kayu, dari rotan. Nah, produk-produk ini memiliki pasarnya sendiri gitu loh. Dan juga menjadi nilai plus karena produk ini adalah produk ramah lingkungan. Nah, cuman kalau kita bandingkan dengan Sumatera Barat, ketersediaan SDA atau sumber daya alam kita itu sangat banyak gitu loh. Nah, cuma persoalannya adalah tentang siapa yang mengolah dan bagaimana cara memasarkannya. Jadi bisa dibilang waktu saya di Bali itu, saya mikir di Sumatera Barat juga ada, di kampung saya juga ada. Cuma persoalan itu tadi, belum ada yang ngolah dan mungkin belum maksimal dalam konteks pemasarannya gitu loh. Nah, jadi makanya saya di saat saya pulang itu sekaligus ngelihat apa-apa aja nih yang bisa jadi peluang dalam konteks ya kita bisa dapetin sesuatu yang sifatnya finance, tapi di saat yang sama itu juga bisa menjadi salah satu jalan buat kita untuk mendanai kegiatan-kegiatan kita. Tidak hanya ingin mengurangi penggunaan sampah plastik, misi seorang Muhammad Hussein juga memberdayakan pemuda di kampung halamannya menjadi generasi produktif, mandiri, serta memiliki jiwa entrepreneur. Hussein mengajak beberapa pemuda bergabung dan memproduksi berbagai produk ramah lingkungan yang terbuat dari bambu yang banyak tumbuh di kampung halamannya. Dah, Sen, kopi dah, kopi. Weh, Sen, saya ada? alhamdulillah Sen. Saya lagi? Alhamdulillah. Sudah lah, lebih kopi mah. Ayolah, kita lah kopi dulu. Sebentar lah. Kalau lah ngopi tadi. Dari mana Sen dia? Ada dari Mungko. Kapai apa? Jari botong. Yang kawan tahu enggak? Mana ada botong sekarang? Ada botong yang banyak lah. Di mana botong ke? Tahu gak dia apa nampak dah? Di Rimbo banyak dah. Oh, Rimbo piliang ya? Iya. Tapi lihat dua pos tu. Ada mah botong yang ketek-ketek kau, paling sekodang kau lah. Oh, apa? Kan untuk apa si kasok? si kasok. Ada. Ada tu. Pernah awak ambil itu untuk mancing. Oh iya. Jadi mau kesuat tadi tu dah, awak cari botong tu, karena kebetulan kini awak sama kawan-kawan lain, kita ada membuat barang-barang tu. Jadi barang-barang tu lah yang kita coba jual. Nah, jadi mau kesuat awak kalau memang dapat dipikir lain ada kegiatan, ya. Karena kau rasa kau mantap loh kau. Nampak ikut lah Jawa. Tapi kau nampak ada kan kawan kan bahannya bentuk baca rembuik. Bagi kira. Kebetulannya mau. Tidak mudah bagi seorang Muhammad Hussein mengajak pemuda yang sebagian besar adalah teman-teman masa kecilnya bergabung di rumah produksinya. Nagari Limokaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Satu dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Banyak rumpun nampak nak. Berarti masuknya di mana? Apa? Oh, siko. Di daerah ini tumbuh berbagai jenis tanaman bambu. Namun sayang, sebagian besar bambu hanya digunakan untuk pagar serta penyangga tanaman masyarakat. Hussein dan kawan-kawannya mengambil sendiri bambu yang akan disulap menjadi produk bermanfaat di hutan.
Bambu yang dipilih adalah yang sudah tua, agar ketika sudah diolah, bambu tidak menyusut dan keriput. Untuk apa fungsinya dah? Nah, jadi Iko, kalau kau batung yang jenis Iko untuk sedotan bambu. Kayak pipet mah. Oh, untuk pipet kan? Betul, betul. Nah, biasa kalau untuk di kayak Bali, Jakarta, nah itulah mulai tuh orang untuk pakai sedotan yang terbuat dari bambu. Nah, tujuannya untuk nggak pakai sedotan plastik lah gitu lah. Karena plastik tentu mencemari lingkungan ya. Ke mana mau? Dia serius bisa jadi pipet kan? Bisa. Kalau selama kan jadi tonggak lado orang Iko ya kan. Karena jadi penjulu kan untuk ambil buah. Nah, jadi ada fungsi lainnya yang kalau diolah ini bisa mendatangkan nilai ekonomi yang lebih loleh gitu lah. Ya lebih besar lah nilai ekonominya dibanding untuk sebagai tonggak lado atau dinding kandang ayam gitu lah. Nah, tapi yang dipilih memang bambu yang sudah agak tua gitu lah. Karena kalau tua, kadar airnya itu rendah. Nah, jadi makanya kita pilih bambu karena bambu itu adalah salah satu bahan baku yang benar-benar sustainable. Kenapa? Karena pertama bambu itu dia tumbuhnya sangat cepat. Karena bambu kan termasuk dalam kategori rumput ya. Jadi bambu itu tumbuh sangat cepat. Terus juga bambu itu adalah kalau kita masuk kepada ada istilahnya itu HHBK, hasil hutan bukan kayu. Nah, salah satunya itu adalah bambu. Jadi itu alasan terbesar kenapa kita memakai bambu karena dia ramah lingkungan. Dan kita pengen juga semacam memberikan pandangan kepada orang-orang bahwasannya hutan, biarkan saja hutan seperti itu. Nah, tapi seperti kayu nggak usah kita rusak segala macam, tapi ada opsi lain yang bisa kita pakai. Salah satunya itu adalah bambu. Di rumah produksi yang sederhana inilah, Husein dan kawan-kawannya mengolah bambu menjadi berbagai produk. Setelah disortir, bambu dipotong dan dibentuk sesuai peruntukannya. Sedotan bambu memiliki beberapa ukuran. Ada yang panjangnya 12 cm dan ada juga yang dibuat lebih panjang, yakni 20 cm. Diameter bambu pun tidak sama. Ada yang kecil untuk minuman dingin. Ada juga yang berdiameter lebih besar yang biasanya digunakan untuk minuman yang berisi sejenis boba. Untuk membuat teko dan cangkir bambu dibutuhkan beberapa peralatan serta keahlian membentuk bambu menjadi hasil karya yang indah. Bambu yang dipilih diupayakan yang sudah tua dan lurus untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Nah, tapi kalau untuk produk yang kayak cangkir dari bambu juga sama, kita ambil di hutan, lalu kita potong. Nah, setelah dipotong baru dibuat pola. Nanti setelah polanya itu terbentuk, lalu dihaluskan. Nah, setelah dihaluskan, baru kita keringkan, kita masukkan dalam oven juga. Setelah selesai dari oven, baru kita poles, itu dengan varnish, tapi varnish yang food grade. Proses selanjutnya, peralatan setengah jadi ini dikeringkan dengan mesin oven. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air yang masih terdapat di dalam bambu. Biasanya, proses pengeringan berlangsung selama 3 hari. Untuk mencuci semua produk ini, Husein tidak menggunakan deterjen atau cat berbahaya. Hal ini untuk memastikan produk yang dihasilkan benar-benar ramah lingkungan dan aman untuk kesehatan.
Hasil karya anak muda Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar ini dikemas menarik dengan tetap memberikan sentuhan tradisional. Nah, karena kita tahu kita berasal dari Sumatera Barat dan produk ini kita pasarkan di luar, kita juga pengen memperkenalkan Sumatera Barat atau terkhususnya Minangkabau kepada orang di luar. Makanya untuk produk kayak sedotan bambu kita kasih batik, juga ada gantungan kunci kayak rangkiang. Dan terus juga kalau untuk baju kaosnya itu kita bikin desain ukiran Minang. Nah, salah satu ada kalau paku. Itu salah satu ukiran yang bisa kita temukan di rumah tradisional Minangkabau, itu di Rumah Gadang. Nah, tujuan itu tadi, orang tahu produk ini ramah lingkungan, tapi di saat yang sama kita juga coba memperkenalkan tentang budaya kita. Karena bagaimanapun semua produk yang kita buat itu adalah bagian dari kearifan lokal yang sebenarnya sudah ada zaman dulu gitu loh, yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Sedotan bambu telah beberapa kali diekspor ke Eropa. Tidak tanggung-tanggung, 3 sedotan berbagai ukuran yang dikemas di dalam kantong batik dihargai 10 hingga 15 euro. Di dalam kantong batik terdapat 3 sedotan bambu, alat pembersih, serta selembar kertas yang berisi cara menggunakan dan membersihkan sedotan. Untuk pasar dalam negeri, 1 sedotan dijual dengan harga Rp3.000. Kalau di galeri, kalau sekarang di marketing, dulu diproduksi, terus karena udah bertambah teman-teman yang lain, jadi udah dibagi tugas, dan sekarang di marketing ini. Kalau dipasarkan produk yang sebelumnya kita baru masuk ke event-event, terus di penjualan online kayak di Shopee, Lazada, Instagram maupun WhatsApp. Nah, kalau untuk penjualan rata-rata penjualan per bulan itu kalau kayak sedotan itu sekitaran 400 atau 500 pieces, itu di yang lokal ya kayak. Terus sama kayak yang bambu yang seperti gelas segala macam itu sekitaran 100 atau 150 pieces per bulan. Start from and we realize in our village there's a lot of bamboo. There's a lot of kind of bamboo. Even this one, this is the bamboo that we make. This is only one of kind of bamboo that we have. There's a lot more than 10 kind of bamboo. So then I said to my friend that maybe we can start from ourselves by, for example, to change a plastic straw to bamboo straw. We just take it from our backyard. This is when I found out about the sustainable products that they were creating, such as these bamboo straws, but also cutlery and, for example, these bamboo drinking cups. I really thought it was a great idea to eliminate and cut out single-use waste, such as plastic straws, for example. With Sumatra Life Eco, we have some key criteria that we always focus on. One of them is, of course, to create fair, sustainable products, where at the same time we always strive to preserve nature. The second one is we empower and always inspire and stimulate the local community to be creative with the resources that they have. And I also help them with making these straws. And I use these straws quite often for my breakfast smoothies or just for any drinks. And I also bring them to my work because you get a batik bag and also a brush with it. So I just put it in my bag and use it at my work. And the small keychain reminds me of a great time that I had in Sumatra, Batu Sangkar. I have these ones already more than 3 years now. And it's still looking great. I sometimes put them in the dishwasher as well, but most of the times I use this one. And I'm so happy that they also gonna sell their products this summer at the Tongtong Fair again. So see you guys this summer.
Setelah melakukan kunjungan ke Belanda dan menjadi pembicara, kini Hussein dan teman-temannya sedang mempersiapkan rumah produksi yang lebih luas dan terstruktur sesuai permintaan mitranya di luar negeri. Untuk melakukan ekspor, Hussein harus memenuhi beberapa standar produksi dan standar produk. Diharapkan beberapa bulan ke depan, Hussein kembali dapat mengirimkan produk bambunya ke sejumlah negara di Eropa, seperti Belanda, Italia, Spanyol, dan Belgia. Tidak sekedar membuka peluang kerja, Muhammad Hussein dan teman-temannya yang tergabung dalam Sumatra Volunteer juga memiliki sejumlah kegiatan sosial. Salah satunya memberikan les bahasa Inggris gratis kepada anak-anak yang berada di Nagari Limukawum, Kabupaten Tanah Datar. Kalau yang baru belajar, itu tiru kawannya, oke? Nah, itu. Bawa. Nah, suara yang keras, ya, yang bersemangat. Kita mulai dari 3, 2, 1. Bombastis, 5 kaum fantastis. Bombastis, 5 kaum fantastis. Bombastis, 5 kaum fantastis. Meski hanya tamatan SLTA, Muhammad Hussein sangat fasih berbahasa Inggris dan memiliki pergaulan yang sangat luas. Mengajar les bahasa Inggris biasanya dilakukan Hussein sekali seminggu dan biayanya berasal dari hasil penjualan sedotan bambu serta biaya pribadi. If you're happy and you know it and you really wanna show it, if you're happy and you know it, do it all. Hore! Hore! Tepuk tangan semuanya. Sangat luar biasa kegiatan belajar bahasa Inggris buat anak-anak dilakukan khusus di tempat ini, Berilabu dan juga di jorong-jorong lainnya, dan ini gratis. Termasuk di lingkungan, beliau juga konsisten terhadap lingkungan hidup. Hussein bagi kita di Nagari Limukawum merupakan seorang pemuda yang kreatif, yang inovatif, dan beliau memang kita jadikan sebagai motivator dan inspirator bagi pemuda kita di Nagari Limukawum. Muhammad Hussein yang juga merupakan pemuda pelopor bidang pendidikan tingkat nasional tahun 2019 ini bertekad akan memperluas penjualan produknya. Selain membantu mengurangi penggunaan produk plastik, upaya ini juga dilakukan untuk meningkatkan kemandirian pemuda di kampungnya hingga mampu meningkatkan perekonomian. Saya teringat dengan bahasa atau kalimat yang pernah diucapkan oleh Mahatma Gandhi, yaitu the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Artinya adalah cara terbaik menemukan diri sendiri adalah dengan membantu orang lain, gitu lah. Kalau tujuan hidupnya menjadi bahagia, menurut saya bahagia itu hanya kita sendiri yang ngerasain, gitu. Tapi menurut saya mungkin kembali tujuan hidup saya yang terbesar itu adalah ingin menjadi berguna. Kenapa? Karena kalau saya berguna, bahagianya itu bukan di saya saja, tetapi di banyak orang. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada